Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 11. Akhirnya kita masuk ke minggu kedua pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah video di pertemuan kedua saya. Kalau yang pertama, kita. Oke, kalau yang pertama, induksi matematika saya bahas tentang habis dibagi dan persamaan gitu ya. Nah, tapi di video kedua ini saya akan bahas tentang pernyataan yang ada ketaksamannya. Jadi tandanya bukan sama dengan lagi, tapi tandanya ketaksamaan. Yang tanda ketaksamaan itu yang ada 4 loh, yang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi kalian harus simak videonya dengan baik ya. Nanti ada sesuatu di video itu kalian akan tahu kalau kalian gak skip videonya. Oke, jadi selamat menyaksikan. Ada beberapa sifat pertidaksamaan di induksi matematika ini. Oke, saya tulis dulu ya. Sifat pertidaksamaan di induksi matematika. Oke, yang pertama ada yang namanya sifat transitif. Nah, sifat transitif ini jika ada A kurang dari B kurang dari C, maka nilainya akan sama dengan A kurang dari C. Gitu. Atau ada A lebih dari B lebih dari C, maka nilainya akan jadi A lebih dari C. Nah, yang kedua, jika ada A kurang B dan C lebih dari 0, maka nilainya akan sama dengan AC kurang dari BC. Or, jika ada A besar dari B dan C besar dari 0, maka ada AC besar dari BC. Itu sifat yang kedua. Untuk sifat yang ketiga, jika ada A lebih besar dari B, maka berlaku juga jika A tambah C akan lebih kecil, maaf ya tadi salah, ini lebih kecil maksudnya, A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Or, jika ada A lebih besar dari B, maka berlaku juga A tambah C lebih besar dari B tambah C. Gitu ya, ini untuk sifat-sifat yang nanti akan membantu dalam pengerjaan pembuktian induksi matematika yang berhubungan dengan ketaksamaan. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh aja. Buktikan pernyataan berikut menggunakan induksi matematika. Nah, yang pertama, jika saya punya 4N kurang dari 2 pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 5. Itu berlaku untuk N, maksudnya ini, bukan di mana, maaf. Berlaku untuk N lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau seperti ini masih sama pakai tiga cara ya. Nah, yang pertama adalah N sama dengan, ingat, nggak boleh N sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini N-nya lebih besar sama dengan 5. Artinya 1, 2, 3, 4 nggak boleh. Kita mulainya dari 5. Kenapa 5-nya ikut? Karena ada sama dengan. Kita cobakan N-nya sama dengan 5. Bu, kalau kita mau coba N-nya 6, N-nya 7 gimana Bu? Boleh banget, terserah kalian mau cobanya berapa, yang penting paling kecil itu 5. Terus kalau udah, langsung di input aja. Ini kan ada 4N, berarti N-nya diubah jadi 5, berarti 4 kali 5 kurang dari 2, N-nya diubah jadi 5. Hitung deh. 4 kali 5 kan 20, kurang dari 2 pangkat 5, 32. 20 kurang dari 32, benar ya, berarti ini terbukti benar. Itu yang step 1.
Kalau di sini nanti ada n lebih dari 10, berarti 5 nggak boleh, berarti boleh 10. N lebih dari 15, berarti 12 nggak boleh, bolehnya 16, 15 gitu-gitu. Step yang kedua adalah n sama dengan k. Oke, sama kayak cara sebelumnya, setiap ada huruf n, kalian ganti dengan k. Sehingga diperoleh 4k kurang dari 2 pangkat k. Berlaku untuk k lebih besar sama dengan 5. Gitu. Step yang ketiga ada n sama dengan k ditambah 1. Berarti setiap ada n berubah jadi k plus 1. Ini 4, 4-nya ditulis. Yang tadinya n berubah jadi k ditambah 1. Kurang dari 2 pangkat k ditambah 1. Ini dikali pelangi aja dulu. 4 kali k jadinya 4k. 4 kali 1 berarti plus 4. Kurang dari 2k ditambah 1. Udah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Nah kalau gitu mari kita buktikan, kita proof. Kesini zut. Nah kita proof, kita pakai yang ini kan dianggap benar, kita berangkat dari yang ini, kita mulai dari sini approve-nya, berarti 4k kurang dari 2k. Kita akan proof bahwa yang ini benar, maka ini juga benar. Nggak kelihatan ya, yang ini benar, yang bawah juga benar. Jadi kita berangkat dari n sama dengan k untuk membuktikan n sama dengan k plus 1 benar. Oke, udah ditulis ya. Kalau udah ditulis, nah sekarang kita lihat di sini di pernyataan kita adanya 4k, sedangkan yang mau kita cari adalah 4k plus 4. Kalau gitu kita tambahkan 4. Nah pas di sini itu berlaku sifat yang ini teman-teman. Ini kan misalnya a b, a kurang b itu dia akan sama dengan a tambah c kurang b tambah c, gitu ya. C nya 4, berarti dia bentuknya akan jadi empat k ditambah 4, ya kan, berarti a tambah c kurang dari 2k tambah 4, gitu ya. Itu sifatnya dari yang ini. Nah kalau sudah seperti ini, udah sama kan ya ruas kirinya udah sama 4k plus 4. Nah sekarang kita akan samakan si ruas kanan. Di ruas kanan ada 2k plus 1, di sini ada 2k plus 4. Artinya gimana caranya 2k tambah 4 ini kita manipulasi agar jadi 2 pangkat k tambah 1. Let's try it. Yang udah sama ditulis ulang aja, kurang dari ya, 2k ditambah 1. Lihat teman-teman, 4 di sini, 4 kurang dari 4k ya. Kata siapa, Bu? Nah, tadi kan di sini ada k-nya lebih besar dari 5. Kalau misalkan kita masukkan, ini kan 4 kurang dari 4 kali 5. 4 kurang dari 20, bener kan? Berarti ini berlaku. Nah, sekarang lihat lagi. 4k di pernyataan yang ini ada 4k kurang dari 2k. Artinya saya bisa nulis 4k kurang dari 2k. 2k, 2 pangkat k. Gitu ya. 4 kurang dari 4k, kalau k-nya dicobakan 5, jadi dapatnya 20, sehingga 4 kurang dari 20 adalah benar. Nah, kemudian dari pernyataan ini juga yang kedua, bahwa 4k kurang dari 2 pangkat k, sehingga 4k kurang dari 2 pangkat k. Nah, ini berlaku sifatnya lagi, sifat transitif teman-teman, yang nomor 1 transitif. Kalau ada a kurang b kurang c, maka akan berlaku juga a kurang c, gitu ya. A kurang c, sehingga 4 kurang dari 2 pangkat k, sehingga bisa kita tulis jadi kayak gini, 2k, 4 nya udah berubah jadi 2 ini salah nih kayaknya saya tuh kan, maaf, ini bukan 2k tapi 2 pangkat k. Ini berarti 2 pangkat k, maaf ya teman-teman, keliru, 2 pangkat k. Nah, sehingga 4 nya kita ubah jadi 2 pangkat k.
Udah ya. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti 2K-nya ada 2 ya. Jadi 4K ditambah 4 kurang dari 2K-nya ada 2. Berarti bisa saya tulis 2 kali 2 pangkat K. Gitu. Sama halnya seperti X tambah X. Berarti kan jadinya 2 kali X kan. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini, lihat, ingat lagi sifat yang kemarin. Yang kemarin salah deh. Itu kelas 10, mohon maaf. Saya lupa. Nah, terus yang ini lihat. Ini kan kalian ingat pelajaran kelas 10 semester 1 matematika peminatan. Nah, ini ada namanya operasi eksponen. Nah, ini ada 2, kan kalau 2 seperti ini berarti pangkatnya 1 ya. Artinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Kalau bilangan pokoknya sama, cukup ditulis sekali, kemudian pangkatnya dijumlah, sehingga kita peroleh 1 tambah K. Dibuka-buka lagi ya bukunya supaya ingat. Nah, kalau sudah, sehingga 4 pangkat K ditambah 4 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Udah sama kan? Ini dengan ini. Oke, berarti ini terbukti. Gitu. Gampang kan? Oke, kita latihan lagi ya. Nah, kita latihan yang kedua. Nah, yang kedua masih sama, pertanyaannya buktikan pernyataan berikut menggunakan induksi matematika. Saya punya pernyataannya itu misalnya adalah N pangkat 2 ditambah 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat N berlaku untuk N lebih besar sama dengan 5. Oke, langkah pertamanya sama kayak tadi, berarti ini N-nya nggak bisa sama dengan 1, tetapi N-nya sama dengan 5, kita cobanya. Sehingga diperoleh 5 pangkat 2 ditambah 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat 5. 5 pangkat 2 itu kan 25 ditambah 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat 5, 32. Jadi 28 kurang dari 32, maka dia terbukti benar. Oke. Nah, kemudian ke yang kedua. Yang kedua berarti N sama dengan K. Sehingga bentuknya menjadi K. Kan N-nya diubah jadi K. Jadi K pangkat 2 ditambah 3 kurang dari sama dengan 2N. N-nya berubah jadi K, menjadi 2K. Dimana K lebih besar sama dengan 5. Gitu. Sampai sini mah masih bisa lah ya, pasti ya. Nih yang ketiga nih emang yang agak repot nih, dia suka ngerepotin begini emang. N sama dengan K tambah 1. Nah, N sama dengan K tambah 1 berarti yang tadinya N kuadrat jadi K tambah 1, dalam kurung jangan lupa dikuadratkan, ditambah 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Ini masih bisa kita jabarkan ya menjadi bentuknya. Nanti kalian tinggal kalian bagi 2 gitu, faktorisasi. Faktorisasi kalian kali gitu deh, kali pelangi ya. Nah, berarti K kuadrat plus 2K, atau kalian bisa pakai aturan binomial segitiga Pascal. Terus ditambah 1 tambah 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Sehingga K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 4 kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Gitu. Nah, sekarang ini kan dianggap benar. Kita buktiin lagi sama kayak tadi. Kita buktikan di belakang aja ya. Oke. Kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Dimana K lebih besar sama dengan 5, ini dianggap benar. Terus kita mau ini N sama dengan K tambah 1, berarti tadi hasil akhirnya kita punya K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 4 kurang dari sama dengan 2K tambah 1 gitu. Nah, sekarang kita proof. Berarti kalau kayak gini kita tulis dulu nih yang ini, K
kuadrat ditambah K kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Ini kan ada K kuadrat ditambah 3. Kan kita butuh ini ya. Berarti kita bisa tambahkan 2K tambah 1. 2K-nya supaya di sini ada 2K, satunya kalau di sini 4, di sini 3. Oke, maka ini kita tambah dengan 2K tambah 1. Bentuknya jadi K kuadrat ditambah 3 ditambah 2K tambah 1 kecil dari sama dengan 2 pangkat K ditambah 2K ditambah 1. Kayak gitu. Nah, kalau udah, berarti ini bentuknya sama, K kuadrat ditambah 2K, 3 tambah 1, 4. Udah sama ya. Nah, kurang dari sama dengan 2 pangkat K ditambah 2K ditambah 1. Berarti si yang ini 2 pangkat K ditambah 2K ditambah 1 harus kita manipulasi agar bentuknya menjadi 2 pangkat K tambah 1. Kayak gitu. Yang udah benar, yang udah sama ditulis ulang aja. Nah, ini ya, 2 pangkat K-nya kan udah sama. Ditulis. Nah, yang jadi masalah adalah si 2K tambah 1. Yang jadi masalah tuh yang ini, yang 2K ditambah 1. Nah, kira-kira gimana teman-teman caranya agar si 2K tambah 1 itu bisa menjadi 2? Nah, sekarang kalian lihat ya. 2K pangkat 1 nih. 2K pangkat 1, 2K tambah 1, dia akan lebih kecil dari si K pangkat 2 tambah 3. Kalau nggak percaya, coba aja kalian masukin K-nya 5. Jadi di sini 2 kali 5 tambah 1. Yang ini 2 pangkat 5 tambah 3. Ini berarti 10 tambah 1. Yang ini 2 pangkat 5 tadi berapa? 32 ya? 32 tambah 3. Benar kan? Ini makanya benar berarti. 2K tambah 1 kurang dari sama dengan K kuadrat tambah 3. Nah, K kuadrat tambah 3 ini dia akan jadi ini. K kuadrat tambah 3 kurang dari 2 pangkat K. Oke, maka berlaku sifat A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C adalah A kurang dari sama dengan C. Berarti yang ini udah nggak kita tulis, kita ubah jadi ini. Plus 2K plus 2 pangkat K gitu. Nah, ini K kuadrat tambah 2K ditambah 4 sama kayak tadi, berarti 2 kali 2 pangkat K. Ini kebetulan sama, alhamdulillah ya Allah. Oke, berarti ini K kuadrat ditambah 2K ditambah 4 jadinya 2K tambah 1. Sama, terbukti benar. Alhamdulillah ya Allah. Itu ya. Gimana, udah paham belum sampai sini? Udahlah, pasti udah punya bayangan-bayangan gimana cara ngerjainnya, gimana cara manipulasinya. Oke. Saya bakal kasih satu contoh terakhir untuk pertidaksamaan sebelum kalian latihan ya. Atau kalian bisa juga kerjakan ini dulu, nanti kalian baru lihat penyelesaiannya gimana. Tapi saya nggak ngewajibin sih, tapi harusnya kalian ngerjain. Gimana sih, pokoknya terserah kalian lah. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga itu misalnya saya punya 2 pangkat N kurang dari N pangkat 3 berlaku untuk N lebih dari sama dengan 10. Nah, kalau kalian mau kerjakan dulu nih sebelum lihat pembahasan dari saya, kalian pause videonya. Kalau udah, nanti kalian bisa play lagi. Nah, saya akan langsung bahas yang ini. Step 1 itu berarti N-nya 10 ya, karena praktiknya 10. Kalau pas 11 juga boleh, seperti tadi saya bilang. Dia akan jadi 2 pangkat 10 sama 10 pangkat 3. Karena N-nya berubah jadi 10, N-nya berubah jadi 10. 2 pangkat 10. Saya udah ngitung kok, 10, 24. Yang ini 1000. Berarti terbukti benar ya. Kan 1024 lebih besar dari 1000. Oke, itu yang step 1. Nah, kemudian ada N sama dengan K, artinya yang tadinya 2 pangkat N menjadi 2 pangkat K.
besar dari tadinya N pangkat 3 menjadi K pangkat 3, di mana K lebih besar sama dengan 10. Oke, step 1 udah, step 2 udah. Ini masih kayak easy boy gitu kan. Oke, nah sekarang kita masuk ke N sama dengan K per 1. Oke, tarik nafas, kedip dulu. Oke, nah sekarang langsung aja, berarti jadinya kan nih di sini ada 2 pangkat N, sehingga 2 N nya berubah jadi K plus 1. Pangkat K plus 1 lebih besar, N nya berubah jadi K plus 1. Dalam kurung jangan lupa K plus 1 pangkat 3 gitu. 2K plus 1 ini K plus 1 pangkat 3, kalian bisa bisa cara ngitungnya yang kayak gini loh, gitu ya. Atau kalian bisa pakai aturan yang segitiga Pascal yang saya bilang. K pangkat 3 berarti K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1 gitu. Nah, udah kan, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, sekarang kita proof. Tulis yang ini dulu ya. Berarti 2 pangkat K lebih besar dari K pangkat 3. Nah, ini ada 2 pangkat K, di sini ada K pangkat 3, ini 2 pangkat K. Kalau ini kan berarti 2 pangkat K dikali 2 kan. Jadi ini kita akan kalikan dengan 2 aja. Gitu. Nah, 2 dikali 2K berarti ini 2 dikali 2K gitu kan. Oke, udah nyamuk, maaf. Nah, terus ini berarti jadinya 2 kali K pangkat 3. Ini kan berarti pangkatnya 1 kan. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, ditulis sekali aja. Bentuknya perkalian, jadi pangkatnya bisa dijumlah sehingga K tambah 1. Gitu. 1 tambah K juga boleh. Tapi kita nyamain ini ya, biar enak bacanya. Nah, kalau udah, nah ini 2 K pangkat 3. Berarti kan K pangkat 3 ditambah K pangkat 3. Kayak X ditambah X jadinya 2X. K pangkat 3 ditambah K pangkat 3 jadinya 2K pangkat 3. Saya yakin kalian udah paham kok. Nah, udah sampai sini. Nah, sekarang ruas kiri udah sama nih. Ruas kiri udah sama. Sekarang kita akan bentuk si K pangkat 3 ditambah K pangkat 3 menjadi K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1. Caranya gimana? Oke, sama kayak tadi, kayak kita tuh berangkat dari yang, karena kalau tadi kan kita kayak bahasnya lebih kecil kan, karena di sini juga berangkatnya lebih kecil. Nah, ini kan lebih besar, jadi kita berangkatnya pakai yang lebih besar, aturan yang lebih besar gitu. Nah, sekarang berarti K pangkat 3 yang ini nggak perlu kita ubah karena kan udah sama. Nah, yang mau kita ubah adalah K pangkat 3 yang sebelah sini. K pangkat 3 yang sebelah sini. Ubahnya gimana? K pangkat 3 yang sebelah sini. Nah, kan tadi kalau kita ubah pakai yang ini kan nggak mungkin kan, karena K pangkat 3 nya di sebelah kanan. Ini kan bacanya 2 pangkat K lebih besar dari K pangkat 3, sedangkan yang kita butuhkan adalah K pangkat 3 lebih besar dari kayak gitu. Nah, kita lihat dari sini kan ini K lebih besar sama dengan 10. Kalau misalnya saya tulis K lebih besar dari 10, so kalau saya punya K pangkat 3 berarti kan kayak dia bentuknya K dikali K dikali K kan, sehingga K pangkat 3 itu akan saya ubah jadi lebih besar sama dengan, kan K nya 10 ya, berarti di sini 10 dong, 10 K pangkat 2, yang saya ubah cuma 1 karena kita butuh si K pangkat 2 gitu ya. Oke, saya ulang. Nah, kan kita berangkat dari yang ini, K lebih besar sama dengan 10. Loh, kenapa nggak yang ini? Kalian lihat ya, dari tadi di sini kan adanya 2K plus 1 kecil dari ini. Ini kecil dari ini karena tandanya kecil. Nah, kalau yang ini berarti yang kita butuhkan adalah K pangkat 3 lebih besar dari berapa? Sedangkan di sini nggak ada. Gitu ya. Nah, sehingga kita mulai dari sini, K lebih besar dari 10. K lebih besar dari 10. Lebih besar sama dengan 10. Nah, K pangkat 3 berarti K kali K kali K. Sehingga K pangkat 3 lebih besar dari 10K kuadrat. K-nya berubah jadi 10. K sama K yang ini nggak saya ubah. Kenapa enggak? Karena yang kita butuhkan ada di sini K kuadrat. Gitu.
Oke. Tunggu. Gini ya. Nah, kalau udah berarti 2K ditambah 1 lebih besar K pangkat 3 ditulis, ditambah K pangkat 3 yang ini udah berubah teman-teman jadi 10K pangkat 2. Oke, 10K pangkat 2 yang kita butuhkan nih, yang kita butuhkan itu bukannya 10 ya, tapi cuma 3, sehingga 10-nya kita pecah menjadi 2K tambah 1 lebih besar dari K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 7K pangkat 2. Gitu. 3K pangkat 2 supaya nyamain di sini. Yang ini agar dia 10. 7 tambah 3 kan 10. Nah, berarti sekarang permasalahannya adalah kita nggak perlu nih si 7K pangkat 2. Yang kita perlukan adalah si 3K. Nah, si 7K-nya kita ubah lagi kayak tadi. Aturannya masih sama. K lebih besar sama dengan 10. Sehingga kalau 7K pangkat 2 itu akan lebih besar dari 7 kali 10, 70K. Gitu. Nah, kita ubah lagi. Di bawahnya akan menjadi 2K tambah 1 lebih besar dari K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 70K. Kita lihat lagi, yang kita butuhin bukan 70K, tapi 3K aja. Dipartisi lagi kayak gini. 2K tambah 1 lebih besar dari K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah, yang kita butuhin kan tadi 3K aja. Berarti dia punya sisa 70 dikurang 3, 67K. Gitu ya. Nah, kan si 67K kan kita nggak butuh, yang kita butuhin 1 kan. Kita ubah lagi, ubah-ubah terus aja ini. Nah, kalau kita ubah berarti 67K itu lebih besar dari 670 kan, karena K nya 10. 67 kali 10 670 gitu. Nah, sedangkan 670 lebih besar dari 1. Bener gak? 67K lebih besar nih. Jadi kalau saya tulis 67K lebih besar sama dengan 670. 670 lebih besar dari 1. Kenapa saya pilih 1? Kan yang mau kita butuhin 1. Gitu ya. Sehingga si 67K bisa kita ubah jadi 1. Gitu. Yang penting pernyataannya benar. Kalian nggak bisa nulis 670 lebih besar dari 671 karena itu salah. Gitu. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat K tambah 1 besar dari K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1. Terbukti. Sama kan pernyataannya yang ini dengan yang ini. Sama ya. Gitu. Saya harap kalian paham di contoh ini. Nah, setelah ini kalian harus mengerjakan kuis di Let Quiz ya. Jadi saya mau giveaway nih. Nanti yang bisa mengerjakan soal di Let Quiz dengan nilai minimal KKM atau 75 yang mendapat KKM pertama kali dengan waktu tercepat itu akan dapat giveaway dari saya. Jadi kalian kerjakannya sungguh-sungguh ya. Jangan cuma pengen giveaway-nya aja. Thank you guys, semoga bermanfaat.